2 tahun setelah mereka ini berhasil keluar dari game Jumanji, mereka yang udah lulus SMA kuliah di tempat yang berbeda-beda. Karena udah lama nggak ketemu, saking asiknya berkuliah di tempat baru, Bethany memutuskan untuk menginvite 3 teman lamanya, yaitu Martha, Fritz, dan juga Spencer, untuk melakukan reuni karena sebentar lagi libur musim dingin akan tiba. Melihat chat dari Bethany, Martha dan juga Fritz pun setuju untuk kembali bertemu di kota asal mereka, yaitu Brentford. Namun nampaknya Spencer yang melihat chat dari Bethany merasa ragu untuk kembali bertemu dengan teman-temannya. Semua hal itu dikarenakan Spencer ini minder, yang dimana kehidupan dia sekarang masih aja pecundang seperti 2 tahun yang lalu. Dimana salah satunya Spencer harus bekerja paruh waktu di sebuah cabang zoo industri demi membayar kuliahnya. Terlebih lagi dia juga udah putus dengan si Martha dan bahkan dia sekarang memiliki penyakit asma. Gilpin! Ah! You still on the toothpaste? Are you on your phone? Singkat waktu, libur musim dingin pun tiba di mana Spencer memutuskan untuk kembali ke kota asalnya, yaitu Brentford, demi liburan bersama keluarganya. Sesampainya di rumah, Spencer pun disambut oleh sang ibu dan juga kakeknya bernama Eddie. Spencer lalu pergi ke kamarnya, di mana di sana dia ini kaget karena dia harus berbagi kamar dengan kakek Eddie, yang dikarenakan kakek Eddie udah tinggal di sana semenjak kepergian Spencer ke New York. Jadi mau nggak mau Spencer harus tidur bersama sang kakek. Hingga di malam harinya Spencer masih melihat chat yang dikirimkan oleh Bethany sebelumnya dan dia masih ragu untuk datang atau tidak di keesokan harinya. Spencer yang masih dilema, dia pun pada akhirnya memutuskan untuk tidur saat itu juga. Namun di tengah malam dia pun kembali terbangun akibat suara ngorok sang kakek. Spencer lalu mengambil bantal dan akan tidur di sofa. Namun di saat itulah dia pun merenung tentang 2 tahun belakangan ini. Karena Spencer ini merasa hidup dia begini-begini aja, hingga bahkan 2 tahun terakhir dia malahan tertimpa banyak sekali masalah. Spencer yang sudah mulai muak pada akhirnya berkata satu nama, yaitu Dr. Bravestone, karakter dia di game Jumanji, hingga dia pun berlari ke ruang bawah tanah, mengambil salah satu koper yang berada di sana. Dan di saat koper itu dibuka, ternyata koper itu berisikan game Jumanji. Bravestone. Di keesokan harinya, Fritz, Martha, dan juga Bethany bertemu di restoran Noras, di mana mereka pun pada akhirnya berbincang-bincang bersama. Mereka bertiga lalu menanyakan keberadaan Spencer satu sama yang lain, namun mereka nggak ada yang tahu dan mereka positive thinking Spencer mungkin terlambat. Di rumahnya, Eddie yang sedang bersantai tanpa diduga kedatangan tamu yang ternyata merupakan teman lamanya bernama Milo. Sudah 15 tahun mereka ini nggak ketemu, di mana kedatangan Milo sekarang membuat si Eddie makin marah. Dikarenakan 15 tahun yang lalu, Eddie dan juga Milo merupakan seseorang pendiri dari restoran yang terkenal di kota mereka, yaitu Brentford. Restoran itu bernama Restoran Noras, tempat berkumpulnya Martha dan juga kawan-kawan. Namun sayangnya, Milo menjual restoran Noras itu tanpa alasan yang jelas hingga membuat persahabatan mereka nih hancur. Dan tentu aja kedatangan Milo ke sana untuk berbaikan. Namun Eddie nampaknya tidak mau karena kemana aja si Milo ini semenjak 15 tahun. Di restoran Noras, Bethany, Martha, dan juga Fritz masih menunggu keberadaan Spencer yang tak kunjung datang. Mereka lalu memutuskan untuk menghampiri rumahnya Spencer. Singkat waktu, mereka pun sampai di rumah Spencer, di mana mereka bertiga disambut oleh kakek Eddie dan juga kakek Milo. Kakek Eddie sontas kaget lalu menanyakan di manakah keberadaan Spencer, karena dari pagi Spencer nggak kelihatan. Dia pikir Spencer bertemu dengan kalian. Namun mereka mengatakan bahwasannya Spencer tak kunjung datang. Mereka bertiga lalu diizinkan masuk untuk menghangatkan diri di dalam. What do you want already? You've been calling and calling, you show up out of the blue. You think I'm supposed to apologize to you? Grandpa Eddie? Come on in, come on in. Were you with Spencer? No, we came here looking for him actually. Bethany dan juga Martha langsung pergi ke kamarnya Spencer untuk mencari tahu akankah Spencer ada di sana ataukah tidak. Namun sayangnya Spencer nggak ada di sana. Sementara Fritz yang mengetahui ada 2 legenda pendiri dari restoran Noras, dia pun meminta makanan kepada kakek Eddie dan juga kakek Milo. Di saat makanan sudah jadi, hingga tiba-tiba
Mereka bertiga pun mengetahui suara gemuruh kencang itu berasal dari game Jumanji dan langsung mencari keberadaan game itu yang ternyata berada di basement. Mereka pun gak percaya tentang apa yang dilakukan oleh Spencer karena 2 tahun yang lalu mereka merasa udah menghancurkan game itu. Fritz berusaha positive thinking di mana dia menelpon Spencer kali aja Spencer ada di luar, namun tanpa diduga HP Spencer ada di sana. Martha lalu mengatakan bahwasannya Spencer kemungkinan besar sudah berada di dalam game itu dan Spencer pasti membutuhkan bantuan kita. Martha akan menyusul Spencer, begitu juga dengan Bethany yang akan mengikuti Martha, dan pada akhirnya Fritz pun terpaksa untuk ikut yang padahal dia nih nggak mau. Karena kalau diingat mereka ini hampir aja mati di dalam game Jumanji tersebut. Oh! Welcome to Jumanji! Okay, here we go. Di dalam game Jumanji, Martha kembali memakai karakternya yaitu Ruby Roundhouse. Di sana udah ada Dr. Bravestone duluan yang dikira oleh Martha adalah Spencer, namun ternyata itu adalah kakek Eddie. Tiba-tiba muncullah Franklin yang ternyata itu bukanlah si Fritz melainkan kakek Milo. Dan ya, ternyata si Fritz ini menggunakan karakternya Bethany yaitu Dr. Shelley Oberon. Martha memutuskan untuk berpikir sejenak sampai di mana dia menyimpulkan bahwasannya Bethany nggak masuk ke dalam permainan. Dan memang bener aja Bethany nggak masuk ke dalam permainan di mana dia ini sedang merasa kebingungan. Spencer. Spencer? Eddie, Who the hell are you? I'm Milo Walker. Milo? Bethany? What? I'm not. Fridge. Yes, I'm Fridge, goddammit! You guys? Martha berusaha menjelaskan kepada kakek Eddie dan juga kakek Milo tentang game Jumanji yang sedang mereka mainkan dan mereka dituntut sebaik mungkin untuk tidak mati. Begitu juga dengan Fritz yang berusaha memberitahukan kakek Milo karena kakek Milo menggunakan karakter dirinya. Setelah melihat Kundanil yang berada di sana, kakek Milo pun berusaha menjelaskan kepada mereka namun sangat lama dan hampir aja dia ini dicaplok oleh Kundanil itu, untungnya diselamatkan oleh Martha. Fritz yang udah mulai muak karena kakek Milo dan juga kakek Eddie yang udah dijelasin berkali-kali nggak mudeng-mudeng sampai di mana dia ngamuk-ngamuk dan tiba-tiba Eyes in the back of your... Oh, God! What in the Sam Hill? Nggak lama kemudian setelah Fritz hidup kembali, tiba-tiba pesawat pun melintas yang pada akhirnya Martha mengajak mereka semua untuk cepat menghampiri pesawat itu. Setelah pesawat itu mendarat, di dalamnya ternyata ada NPC Nigel yang udah menunggu mereka. Nigel langsung menyuruh mereka semua untuk naik ke dalam pesawat lalu lepas landas. Setelah akan hal itulah, mereka pun pada akhirnya dijelaskan tentang misi baru mereka yang ternyata harus mengalahkan seseorang yang dikenal kejam keji dan juga psikopat bernama Jargon the Brutal. Dikenal di masa lalu sebagai penakluk dari Jumanji, Jargon the Brutal kini telah kembali dengan membawa pasukan yang begitu banyak. Markas dari Jargon the Brutal sendiri berada di sebuah pegunungan Zatmir dan mereka sedang melakukan sebuah pergerakan menuju selatan. Lebih tepatnya pergi ke sebuah desa yang bernama Avian, di mana di sana para warga desa dituntut untuk menjaga sebuah permata yang bernama Falcon selama ribuan tahun lamanya. Di mana permata Falcon ternyata merupakan titik kesuburan dari Jumanji dan harus selalu tersinar oleh matahari. For Jurgen the Brutal has returned. And he's brought with him his savage horde, descended from their fortress atop Mount Zatmar and made their way south to the Avian province, home of the sacred Falcon Jewel. Di malam harinya, hal yang tidak diinginkan pun terjadi di mana Jargon the Brutal bersama pasukannya tiba di desa itu, menghancurkan apa saja yang mereka lihat dan bahkan mengambil permata Falcon tersebut. Jargon the Brutal lalu menyuruh salah satu anak buahnya untuk menyimpan permata itu di sebuah tempat yang sangat amat gelap hingga bahkan matahari tak dapat menggapainya. Hal itu sendiri dilakukan oleh Jargon the Brutal untuk menciptakan sebuah kekeringan di Jumanji. Di saat itulah Nigel juga menjelaskan satu fakta lagi di mana Jargon the Brutal ternyata merupakan seseorang di balik meninggalnya kedua orang tua dari Dr. Bravestone, yaitu karakter yang dimainkan oleh Eddie.
Nigel juga menyampaikan misi inti dari mereka, yaitu untuk mengambil permata Falcon yang dipegang oleh Jargon the Brutal, mengarahkannya ke matahari, lalu mengatakan nama Jumanji. Ia juga memberikan sebuah peta kepada Fritz untuk menuntun mereka ke level-level berikutnya, dan pada akhirnya menjatuhkan mereka dari pesawat, dan ya, you know lah. Setelah akan hal itu, mereka pun melanjutkan perjalanan berjalan kaki sampai di mana mereka ini melihat banyak sekali kendaraan gurun yang udah terbengkalai. Fritz memutuskan untuk membuka peta yang diberikan oleh Nigel sebelumnya, dan di saat ia mengeceknya, ternyata mereka ini sangat jauh dari hutan. Mereka yang sedang berpikir sejenak, tiba-tiba muncullah seekor burung unta yang datang menghampiri mereka, dan Milo sebagai zoologis menjelaskannya sangat lama. Eddie yang sudah mulai muak menunggu penjelasan yang begitu sangat lama, dia pun pada akhirnya mengusir burung itu sendirian, namun tanpa diduga dia pun ditikam. Karena burung unta itu ternyata merupakan salah satu spesies dari hewan yang berbahaya. Burung unta itu yang telah pergi tanpa diduga kembali lagi dengan membawa kawanannya yang begitu banyak, hingga mereka berempat yang ketar-ketir berusaha mencari kendaraan gurun yang masih dapat digunakan. Martha dan juga Fritz berhasil menemukan salah satu kendaraan gurun yang dapat digunakan, begitu juga dengan kakek Eddie maupun kakek Milo. Kejar-kejaran pun terjadi, yang dimana kakek Eddie tanpa sengaja melihat Milo yang sedang terpojok. Dia pun menyelamatkan Milo dengan cara meninju salah satu burung unta, yang dimana dia pun kaget dengan kekuatan yang dia miliki. Sementara Martha dan juga Fritz ternyata mengalami kecelakaan akibat mobil mereka menabrak bebatuan. Untungnya Eddie dan juga Milo datang tepat waktu memberikan bantuan kepada mereka berdua, lalu mereka pun kembali melanjutkan pelarian. Sangat disayangkan pelarian mereka ini harus terhenti akibat sebuah jurang yang menghalangi mereka. Kakek Eddie yang belum putus asa memutuskan untuk memutarbalikan mobilnya dan memacu mobil itu sekencang mungkin karena dia melihat sebuah gundukan batu. What do we do? We're not gonna make it. That was fantastic. Untungnya akibat atap mobil yang gak ada, mereka ini dapat selamat dari serangan para burung unta tersebut. Kakek Eddie masih keheranan dengan segala hal yang terjadi, begitu juga dia yang sangat overpower. Martha lagi dan lagi menjelaskan kepada kakek Eddie bahwasannya mereka berada di sebuah game yang bernama Jumanji. Dan Spencer berada di dalam game ini, jadi mereka harus menemukan Spencer dan juga menyelesaikan gamenya untuk kembali ke dunia nyata. Setelah itu, Martha langsung mengecek kelebihan maupun kelemahan karakter Bravestone, yang ternyata sekarang karakter Bravestone memiliki sebuah kelemahan, yaitu Switchblade yang masih belum diketahui itu apa, dan juga memiliki sebuah kelebihan tatapan tajam. There it is. Martha lalu ngecek karakternya, di mana dia memiliki sebuah kelebihan dapat bermain nunchaku. Milo lalu ngecek karakternya, dan dia mengetahui ia memiliki sebuah kelebihan untuk mengerti bahasa hewan. Selanjutnya adalah Fritz yang mengecek karakternya, dia mendapatkan sebuah kelebihan geometrik, namun memiliki kekurangan yang banyak. Dimulai dari panas, matahari maupun pasir, dan Fritz sedang mengalami semua hal itu, jadi karakternya tuh dikit-dikit capek. Goddamn desert or anything. What's the point of this guy? Who even needs this guy? Look at me. Man, it is hot out here. How is this guy a character in an adventure game? That's one. Wow. Oh no. North is that way. Dirasa semua telah oke, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan ke sebuah kota perdagangan bernama Oasis. I guess that's the next level. Di rumah Spencer, Bethany yang tak kunjung masuk ke dalam game, dia pun memutuskan untuk meminta bantuan seseorang yang tak lain dan tak bukan, orang itu adalah Alex. Di mana Bethany menjelaskan tentang segala hal yang terjadi dan meminta pertolongan Alex untuk membenarkan game dikarenakan dia harus menolong teman-temannya masuk ke dalam game tersebut. Setelah dipertimbangkan, Alex pun pada akhirnya mau membantu. Kembali ke dalam game di mana Martha dan juga kawan-kawan telah tiba di kota perdagangan Oasis.
Mereka sedang berusaha mencari tahu tentang petunjuk yang dikatakan oleh Nigel di pesawat sebelumnya, yaitu ikuti api menuju buah gurun. Setelah berkeliling cukup lama di kota itu, mereka pun menemukan sebuah restoran yang bernama Smoke Steak atau asap steak, dan jikalau ada asap maka ada api di dalamnya. Setelah masuk ke dalam, mereka pun bertemu dengan seorang wanita yang begitu cantik. Dia ternyata mengenal karakter Dr. Bravestone. Di mana wanita nang cantik dan juga idaman itu berkata kepada Dr. Bravestone dia ingin berbicara kepada dirinya, namun tidak di sini melainkan di sebuah tempat. Lalu menggapar Dr. Bravestone dan pergi meninggalkan tempat itu. Yang disadari oleh Martha, dia merupakan api yang dimaksud. Mereka pun langsung mengejar wanita itu. Belum sempat mengejar wanita itu, mereka pun bertemu dengan Jargon the Brutal yang ternyata berada di tempat itu bersama anak buahnya. Terlebih lagi, permata Falcon juga berada di sana. Secara tanpa diduga, lampu pun mati dan kembali menyala. Namun anak buah dari Jargon the Brutal menyampaikan dia kehilangan kunci berangkas menuju permata Falcon. Pencuri itu yang akan melarikan diri dari tempat tersebut tanpa diduga ditangkap oleh kakek Eddie dan diserahkan kepada Jargon the Brutal. Mereka mengira maling itu adalah NPC, jadi bodoh amat. Namun tanpa diduga, maling itu menyebutkan beberapa kenangan dia bersama Martha sampai Martha menyadari maling itu adalah Spencer. Namun sangat disayangkan, Spencer keburu dieksekusi. Thief! I got the thief. Does anyone have like a eucalyptus inhaler? Or a brown paper bag? Spencer? That's him. Right there. Huh? That ain't Spencer. Look, I know my grandson. My grandson's a guy. Don't cut off my head! Did he just... That's my life alert. I gotta take my pill. Mereka kembali menemui Spencer di luar, lalu Spencer pun menjelaskan bahwasannya dia langsung tersedot masuk ke dalam Jumanji tanpa bisa memilih karakter dan dia sekarang memainkan karakter bernama Ming. Spencer bertanya kepada mereka kenapa mereka ini masuk ke dalam game, hingga Fritz pun ngomel-ngomel karena ya tentu aja buat jemput si Spencer. Fritz juga menyampaikan karena ulah si Spencer, kakeknya dan juga sahabatnya yaitu Milo juga ikut masuk ke dalam game Jumanji. Spencer lalu meminta maaf kepada semuanya atas segala hal yang terjadi. Karena sebenarnya Spencer hanya ingin melarikan diri sebentar dari dunia nyata, yang dikarenakan di dunia nyata dia bukanlah siapa-siapa. Dia pengen banget merasakan hal untuk yang kedua kalinya menjadi Dr. Bravestone, namun sangat disayangkan dia nggak bisa memilih karakter. Lalu Spencer pun menunjukkan kelemahan maupun kelebihan dari karakternya, yang dimana dia memiliki kelebihan merupakan maling dan skill-skill maling lainnya. Namun memiliki sebuah kelemahan yaitu serbuk sari. Martha dan juga Fritz pun pada akhirnya memaafkan Spencer karena mereka juga udah berada di dalam game. Tiba-tiba wanita nan cantik dan juga idaman itu pun kembali lagi, di mana dia berkata kepada Dr. Bravestone jikalau suami dia tahu kita bertemu kau pasti akan dibunuh. Dan ya, wanita yang juga cantik dan juga idaman itu ternyata adalah mantan dari Dr. Bravestone. Dia pun pada akhirnya memberikan informasi kepada Dr. Bravestone bahwasannya Jargon the Brutal bersama pasukannya ternyata telah pergi meninggalkan tempat ini ke tempat asal mereka yaitu Pegunungan Zatmir. Di mana Jargon the Brutal ternyata akan melakukan sebuah pertemuan di markasnya dengan kakak beradik bernama Brothers Kababik. Jadi tugas Dr. Bravestone adalah mencuri permata Falcon itu sebelum pertemuan akan terjadi, karena jikalau pertemuan sudah terjadi maka dari situlah titik kehancuran Jumanji sudah di depan mata. Sebelum pergi dari sana, wanita itu pun berkata lagi bahwasannya suaminya bernama Switchblade, yang dimana Switchblade adalah kelemahan dari Dr. Bravestone. Switchblade realizes I'm gone. What? Switchblade? That's his weakness. I love you, Dr. Bravestone. I love you too. Dari situlah Spencer pun merencanakan sebuah strategi yang dimana Spencer, kakek Eddie dan juga kakek Milo akan mencari sebuah kendaraan untuk mengejar Jargon the Brutal. Sementara Fritz dan juga Martha akan tetap mengikuti clue yang diberikan oleh Nigel sebelumnya, yaitu ikuti api menuju buah gurun. Setelah mengikuti api ke sana kemari, Fritz dan juga Martha tiba di sebuah tempat Jumanji Berry. Fritz lalu mengatakan kepada Martha mungkin buah gurun yang dimaksud adalah Jumanji Berry ini. Jadi dengan cepat Martha akan mengambil buah Jumanji Berry-nya. Oh, no! Oh, wow! Yes! Martha! Martha yang sudah mengambil Jumanji Berry, namun sayangnya akibat dahang pohon yang patah, dia pun terjatuh.
Secara tanpa diduga, Martha ternyata nggak mati hingga Fritz langsung menolong si Martha. Namun ketika tangan mereka berpegangan, tiba-tiba... What? The hell, man? Oh my god! The hell, man? Oh my god! Fridge? Yeah. Martha? Yeah. Di mana mereka berdua bertukar karakter akibat air itu. Tentu saja Fritz pun merasa senang akibat dia bisa merasakan karakter Ruby Roundhouse. Namun sangat disayangkan, Fritz yang saking senangnya malahan pecicilan kesana kemari sampai dia pada akhirnya terjatuh lagi ke air itu. Lalu Martha membantunya sampai mereka pun bertukar karakter kembali. Hey. Oh no, no, no! Beralih kepada kakek Eddie, kakek Milo dan juga Spencer yang berusaha mencari kendaraan, namun yang mereka temukan adalah unta. Spencer berusaha semaksimal mungkin mengeluarkan unta-unta itu dari kandangnya, namun unta-unta itu nggak mau. Kakek Milo langsung turun tangan untuk mengeluarkan unta-unta itu dari kandangnya karena tentu aja kakek Milo dapat berbahasa hewan. Sementara di luar, kakek Eddie yang sedang berjaga tanpa diduga membuat sebuah kerusuhan dengan mengusir orang-orang yang sedang melintas tempat tersebut. Tentu saja orang itu pun gak seneng karena dia numpang lewat doang. Namun kakek Eddie yang udah kepancing emosi menghajar orang itu hingga beberapa orang lainnya pun berdatangan dan of course pertarungan pun terjadi. And move along, nothing to see here. What'd you say? I said keep walking, pal, nothing to see here. Beat it. I said scram! What do you got? What do you got? Come again! Come on, you bastard! Setelah menghabisi semua musuh yang berada di sana, tanpa diduga musuh kembali berdatangan yang dimana kali ini Switchblade ada di sana. Menyadari kelemahannya ada di depan mata, kakek Eddie pun lari terbirit-birit sambil mengatakan kepada yang lain bahwasannya kita sedang dalam masalah. Untungnya kakek Milo dapat berbahasa hewan, dimana dia ini meminta pertolongan ke salah satu unta bernama Jerry. Dimana Jerry mengatakan bahwasannya di belakang mereka ada pintu keluar, jadi mereka ini dapat keluar dengan aman. Setelah berhasil keluar dari kota Oasis, mereka pun kembali bertemu dengan Martha dan juga Fritz yang sudah menunggu di sebuah tempat. Namun dari kejauhan terlihatlah Switchblade bersama pasukannya yang sudah membidik mereka dengan menggunakan bazooka dan ya, you know lah. Di keesokan harinya, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan untuk menuju ke timur, yaitu ke Gunung Zatmir, markas Jargon the Brutal. Di tengah perjalanan, tanpa diduga kakek Eddie dan juga kakek Milo saling berdebat satu sama yang lain mengenai restoran yang dijual. Dimana kakek Eddie sebenarnya nggak terima dengan restoran yang dijual karena dia ini pengen bekerja sampai mati. Namun Milo mengatakan bahwasannya kita memiliki uang yang cukup sampai kita ini meninggal dan duit itu juga bisa dipakai lebih untuk berjalan-jalan. Perdebatan yang tak kunjung usai sampai mereka ini menghina fisik masing-masing dan cara yang ditempuh untuk menyelesaikannya adalah ya berduel. Kakek Milo lalu menjelaskan mengenai dia yang ternyata udah belajar sebuah arti kata bela diri yang disebut sebagai Tachi aka Tai Chi. Chi. Right now, I am harnessing my chi. No! Oh! Dude! Setelah hal yang gak penting, mereka berdua pun berhasil ditenangkan dan pada akhirnya kembali melanjutkan perjalanannya lagi. Singkat waktu, mereka pun tiba di sebuah tempat di mana sekarang para unta nggak mau melanjutkan perjalanannya lagi dan hanya ingin mengantarkan sampai sini. Jerry juga mengingatkan mereka bahwasannya di depan bakal ada sebuah rintangan yang harus mereka lalui terlebih dahulu dan setelah itu mereka akan tiba di markas Jargon the Brutal. Mereka lalu melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki sampai tiba di sebuah rintangan yang dimaksud oleh Jerry.
Tentu saja kelimanya pun merasa kebingungan bagaimana caranya mereka melalui tempat ini karena banyak banget jembatan yang gak sejajar. Fritz tiba-tiba mengatakan kepada mereka semua bahwasannya untuk melalui jembatan ini sangatlah mudah. Martha lalu menyadari bahwasannya di karakternya si Fritz ini ada kelebihan baru yang namanya geometrik, makanya mereka akan dapat dengan mudah melalui jembatan ini. Kakek Eddie yang sembrono asal naik ke jembatan itu hingga tiba-tiba level berikutnya sekaligus tantangan pun pada akhirnya dimulai. What's going on? No. What the hell? It's okay. Oh, Lord. Secara mengejutkan, bukan hanya untuk melintasi tempat itu dengan menggunakan jembatan, melainkan mereka ini juga harus melawan beberapa monyet liar yang datang. Jumlah monyet liar yang semakin banyak membuat mereka ini harus dengan cepat pergi ke seberang sana, namun sangat disayangkan Martha malahan meloncati jembatan yang salah. Akibat hal itu sendiri, Martha pun terjebak oleh beberapa monyet yang berada di sana dan salah satu monyet berhasil melempar Martha dan Martha pun meninggal. Spencer yang tertinggal di belakang, untungnya Martha yang respon lagi berhasil menyelamatkan Spencer hingga mereka dengan cepat berhasil sampai ke seberang. Eddie? Milo! Begitu juga dengan Fritz yang udah sampai, namun sayangnya kakek Eddie masih nemenin Milo yang jalannya begitu lama. Karena mereka ini udah terpojok, Eddie terpaksa memotong jembatan yang berada di sana lalu melempar Milo ke atas hingga mereka pada akhirnya berhasil selamat semua. Awalnya mereka ini mengira monyet-monyet liar itu tak akan mengejar mereka, namun sangat disayangkan monyet-monyet liar itu masih mengejar mereka sampai mereka terpojok. Dan tiba-tiba... Hey guys. Tanpa diduga, Alex pun tiba di sana sambil menunggangi kuda dan mengusir monyet-monyet liar yang berada di tempat tersebut. Di saat itulah Alex lalu mengatakan bahwasannya kedatangan dia ke sini untuk menyelamatkan kalian yang kemungkinan besar kalian semua membutuhkan bantuannya. Martha lalu menanyakan dari manakah Alex tahu mereka ini membutuhkan bantuan hingga Alex menjelaskan bahwasannya dari Bethany yang sekarang berada di sampingnya. Mereka semua pun langsung syok mengetahui Bethany ternyata menjadi kuda. Alex juga memberikan pakaian musim dingin kepada mereka dikarenakan markas jargon The Brutal berada di pegunungan Zatmir yang terkenal dingin. Dari situlah mereka semua memutuskan untuk santai sejenak di tempat tersebut. Begitu juga dengan Spencer yang sedang mengobati kakinya si Fritz akibat cedera terkilir. Di lain sisi, kakek Eddie dan juga kakek Milo sedang memperhatikan sebuah pemandangan di mana mereka ini sedang santai bersama. Di saat itulah Milo pun meminta maaf kepada Eddie tentang segala hal yang telah ia lakukan kepada Eddie. Begitu juga dengan Eddie yang meminta maaf kepada Milo akibat ulah dirinya yang begitu egois dia kehilangan seorang sahabat yang paling dia sayangi. Di saat itulah Eddie langsung mengajak Milo untuk ngopi bareng di saat permainan ini telah selesai. Namun Milo yang hanya terdiam, Eddie pun menyadari Milo sekarang sedang sakit. Sambil menahan rasa sedihnya, Milo pun mengatakan kepada Eddie bahwasannya waktu dia sudah tidak lama lagi. Mimpi untuk bermaafan kepada Eddie juga sudah tercapai dan jikalau dia akan pergi, dia bisa pergi dengan tenang. Mendengar sahabatnya mengatakan hal itu, Eddie hanya bisa terdiam. Glad you came over for coffee. You're sick. I don't have much time left. Make things better with you. And now that they are, setelah akan hal itu, mereka pun kembali berkumpul bersama di mana di saat itu mereka pun merencanakan sebuah strategi, namun Fritz malahan ngomel-ngomel.
dengan berkata bahwasannya dia nggak suka kakek Eddie menggunakan karakter Dr. Bravestone yang mengambil keputusan sepihak dan selalu membahayakan tim sendiri. Begitu juga dengan Milo yang sebagai zoologis tapi menjelaskannya lama banget dan membahayakan mereka semua juga. Dan yang makin parah adalah Bethany sekarang menjadi kuda dan kemungkinan besar mereka akan mati semua di dalam game ini. Saking asiknya ngomel-ngomel tanpa sengaja Fritz pun terjatuh. You are gonna beat up the wrong guy. You're not a good Bravestone. Gifu's too neurotic to steal anything. Bethany's a horse. You're running out of lives, and my ankle is killing me. Tanpa diduga, akibat dia terjatuh, Fritz malahan menemukan air yang dapat mereka ini bertukar karakter satu sama yang lain. Dan ya, nggak pakai lama mereka pun langsung bertukar karakter saat itu juga, kecuali si Martha dan juga Alex yang karakternya udah sesuai. Di dalam sebuah gua, mereka memutuskan untuk menghangatkan diri sebentar sampai di mana kakek Eddie berusaha memberitahukan kepada Milo dia telah memiliki rambut. Sayangnya di luar Milo telah dikepung, begitu juga dengan kakek Eddie yang muncul di sana. Alex yang mendengar kebisingan di luar langsung ngecek apa yang sebenarnya terjadi, yang ternyata kakek Eddie dan juga kakek Milo sudah ditangkap. Mengetahui akan hal itu, Alex pun memberitahukannya kepada yang lain. Setelah itu, Spencer pun langsung merencanakan sebuah strategi untuk menyelamatkan kakek Eddie dan juga kakek Milo sekaligus juga memenangkan permainan. Di mana mereka akan dibagi menjadi dua tim, yaitu Spencer dan juga Martha akan menyelamatkan kakek Eddie, sementara Fritz, Bethany dan juga Alex akan menyelamatkan kakek Milo. Spencer lalu meminta kepada Fritz alat untuk memanjat es yang dikarenakan dia akan menyusup secara diam-diam. Fritz langsung mengeluarkan alat yang dimaksud dan pada akhirnya mereka akan menjalankan misi. Come on, you guys. Bring it in. Be aggressive. Be aggressive. Be aggressive. Be aggressive. Come on, guys. Fritz, Alex, dan juga Bethany berusaha masuk lewat pintu depan ke istana Jargon the Brutal. Alex dengan modal nekat langsung nyelonong masuk aja yang pada akhirnya dia berhasil. Namun giliran si Fritz dan juga Bethany mereka berdua ditahan. Dan ditanyakan oleh pasukan yang berada di sana akankah mereka Brothers Kababik. Bethany dan juga Fritz yang udah terpojok pada akhirnya ngaku-ngaku aja mereka ini Brothers Kababik, lalu diperizinkan masuk dan langsung akan dibawa menuju hadapan Jargon the Brutal. Sontas Alex harus menyelamatkan misi penyelamatan ini sendirian. Beralih kepada Martha dan juga Spencer yang dimana mereka berdua ini terlibat omongan serius tentang hubungan mereka berdua. Di mana Martha menanyakan kepada Spencer mengapa Spencer selalu membatalkan janji di saat mereka berdua akan bertemu. Spencer lalu mengatakan kepada Martha dia melihat semua postingan di Instagramnya Martha yang dimana Martha terlihat sangat bahagia. Tanpa ada dirinya di waktu itu, Martha pun langsung marah ketika mendengar jawaban dari Spencer di mana Martha menjelaskan kepada Spencer. Di mana Martha dapat sepercaya diri ini karena adanya Spencer yang merubah segalanya. Mendengar segala jawaban dari Martha, Spencer pun hanya bisa terdiam dan pada akhirnya tersenyum. Sementara itu, Alex berhasil menemukan kurungan dari kakek Milo dan berniat akan membebaskannya. Tanpa disadari oleh Alex, ada sebuah jebakan yang berada di sana dan pada akhirnya membunuh si Alex. Alex yang sudah kembali respon berusaha tidak mengulangi kesalahan yang sama dengan cara berhati-hati, namun sangat disayangkan dia kembali terkena jebakan. I think I got it now. The race once. Di percobaan yang ketiga, Alex sudah mengetahui pola dari jebakan itu dan pada akhirnya berhasil menghindari semua jebakan lalu menyelamatkan Milo. Tanpa sengaja, Alex menepuk pundak dari Milo hingga keluarlah kelebihan maupun kekurangannya yang masih belum dijelaskan. Begitu juga dengan Martha dan juga Spencer yang habis menyikat beberapa penjaga sampai di mana mereka pada akhirnya menemukan kakek Eddie. Setelah berhasil menyelamatkan kakek Eddie, mereka akan bergerak cepat untuk pergi ke ruangan penyimpanan harta demi mengambil permata Falcon. Mereka pun langsung berjalan diam-diam sampai ke ruang perapian dan dari situlah kakek Eddie pun diikat untuk diturunkan pelan-pelan. Setelah sampai di kotak berangkasnya, kakek Eddie pun dengan cepat langsung membobol kotak berangkas itu, namun sayang dia tak menemukan apapun. Let's blow this joint, huh?
Sementara itu, Fritz dan juga Bethany yang menyamar menjadi Brothers Kababik baru saja keluar dari lift lalu disambut oleh kue penyambut. Namun Fritz yang memiliki kelemahan kalau makan kue meninggal langsung mengobrak-abrik kue itu dan pada akhirnya masuk ke dalam. Sesampainya di dalam, mereka pun langsung disambut oleh Jargon the Brutal yang langsung menanyakan di manakah kakak kalian berdua. Jadi tuh untuk membuat aliansi antar dua keluarga, Brothers Kababik menyerahkan kakak mereka untuk dinikahi oleh Jargon the Brutal. Of course, mereka berdua yang gak bisa menjawab di manakah keberadaan kakaknya hendak dieksekusi oleh Jargon the Brutal, namun untungnya Martha datang tepat waktu. Martha mengaku menjadi kakak dari Brothers Kababik yang akan dinikahkan oleh Jargon the Brutal. Mereka semua pun percaya akan hal itu, lalu Martha pun mengatakan sebelum dia ini akan menikah dengan Jargon the Brutal, dia pengen banget megang permata Falcon. Belum sempat memegangnya, tiba-tiba sepucuk surat pun dibacakan oleh pengacara Jargon the Brutal yang ternyata surat itu dari Brothers Kababik yang asli. Surat itu berbunyi, Brothers Kababik bersaudara akan datang terlambat akibat mereka sedang beristirahat di sebuah tempat. Ketika penyamaran mereka terbongkar, Spencer pun langsung keluar dari persembunyiannya dan langsung menghajar beberapa orang yang berada di sana. Spencer lalu mendekati Jargon the Brutal dan langsung menghajarnya secara langsung, namun hal itu sendiri gak berimpact besar sampai di mana Spencer langsung dihajar balik oleh Jargon the Brutal. Di saat Spencer sedang terpojok, dia pun langsung melihat apa sih yang ngeganjel di kantongnya dan di saat dikeluarkan ternyata itu adalah Jumanji Berry. Melihat Jumanji Berry yang berada di tangan Spencer, Jargon the Brutal memutuskan untuk melarikan diri dari sana. Fritz menyuruh Spencer untuk mengejar Jargon the Brutal, sementara dia, Bethany dan juga Martha yang akan mengurus semua ini. Fritz lalu mengecek ransel yang dia miliki dan langsung mengeluarkan radio yang kebetulan ada di sana dan langsung ngeplay radio itu. Tentu saja untuk mengeluarkan skill yang berada di karakternya si Martha, yaitu Dance Fight. Spencer masih mengejar Jargon the Brutal yang akan melarikan diri dengan menggunakan balon udaranya. Untungnya Spencer mengambil talinya, di mana Spencer berhasil mengaitkan tali itu di sebuah batu dan pada akhirnya dia manjat ke atas perlahan demi perlahan. Spencer berhasil masuk ke dalam balon udara itu, namun batu penyanggah balon udara sudah tak kuat lagi menahan dorongan balon udara. Batu itu pun terpental mengenai engine balon udara yang membuat balon udara itu pun tak stabil dan jalannya tak tentu arah. Spencer yang baru saja tiba di balon udara langsung dikagetkan dengan kemunculan Jargon the Brutal hingga mereka berdua pun duel di sana. I'm Dr. Smolder Bravestone. Merasa pukulannya tak ada impact sama sekali kepada Jargon the Brutal, Spencer memutuskan untuk mengeluarkan Jumanji Berry-nya. Spencer lalu mengambil sebuah celah lalu memecahkan Jumanji Berry tepat sekali di dadanya Jargon the Brutal. Keluarlah kelemahan maupun kelebihan dari Jargon the Brutal yang ternyata dia lemah kepada Jumanji Berry. Spencer lalu menghajar Jargon the Brutal habis-habisan dan bahkan mendorongnya jatuh ke bawah lalu mengambil permata Falconnya. Di sisi yang bersamaan, Alex dan juga Milo yang baru saja tiba di sana, di mana Alex memerintahkan Eddie untuk naik ke atasnya Milo demi menyelesaikan game Jumanji yang dimana permata Falcon harus ditunjukkan ke matahari. Milo! Secara tanpa diduga, ternyata kelebihan dari karakternya Milo ini dapat terbang. Spencer lalu melemparkan permata Falcon tepat sekali kepada kakeknya, di mana kakeknya yang merupakan seorang pencuri dapat dengan mudah mengambil permata itu. Mereka berdua lalu terbang sampai menembus awan yang berada di sana lalu menyebutkan nama Jumanji. Jumanji! 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 Setelah semua hal yang terjadi, Nigel pun kembali datang di sana dan meminta permata Falcon untuk dikembalikan kepada dirinya. Nigel juga menjelaskan dia akan mengembalikan permata ini kepada suku Avian.
Nigel berterima kasih kepada mereka semua yang udah mau menyelamatkan Jumanji untuk yang kesekian kalinya, di mana dia pada akhirnya menjulurkan tangannya untuk mereka semua menjabat dirinya agar bisa kembali ke dunia nyata. Namun tanpa diduga, tiba-tiba kakek Milo pun mengatakan bahwasannya dia akan tinggal di Jumanji. Dia juga menjelaskan sambil diterjemahkan oleh Fritz yang mengerti bahasa hewan bahwasannya kakek Milo berusia 75 tahun, terlebih lagi dia memiliki sebuah penyakit yang umurnya udah nggak lama. Sementara di Jumanji, dia memiliki umur yang jauh lebih panjang dan akan menikmati masa-masanya. Mereka semua nggak ada yang bisa menolak keinginan dari kakek Milo, dan pada akhirnya kakek Eddie pun mendekati kakek Milo lalu memeluknya. Kakek Eddie pun berterima kasih atas segalanya, begitu juga dengan kakek Milo, dan pada akhirnya kakek Milo pergi meninggalkan tempat tersebut. Dilanjutkan dari mereka semua yang pada akhirnya kembali ke dunia nyata. Setelah semua hal yang terjadi, mereka pun pada akhirnya kembali ke dunia nyata, dan di malam harinya Spencer mengajak kakek Eddie untuk ke restoran Noras. Mengingat semua kenangan yang ia lalui bersama sahabatnya, yaitu Milo. Di saat itulah kakek Eddie pun bertemu dengan Noras, sang pemilik baru restoran itu, dan pada akhirnya mereka berbincang bersama. Begitu juga dengan Spencer, yang dimana di sana ada kawan-kawannya yang sudah menunggu. Lalu Spencer, Fritz, Bethany, dan juga Martha berjanji tidak akan pernah mau masuk lagi ke dalam game tersebut. Di rumahnya, ibu dari Spencer sedang memanggil tukang reparasi untuk membetulkan pemanas di rumahnya yang sedang rusak. Mereka pun turun ke basement sampai di mana orang reparasi itu seakan merasa penasaran dengan konsol game Jumanji yang berada di sana. Dia pun menyentuh game tersebut. Sementara Spencer dan juga kawan-kawan yang akan keluar dari restoran Noras pada akhirnya dikejutkan dengan kemunculan burung unta yang banyak banget. Dan film pun berakhir. Dan bagaimana nih guys menurut kalian keseruan di dalam film kali ini? Gue pengen banget tahu pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Ya udah, gua Zu beserta jajarannya bekerja di balik layar seperti Mang Editor dan juga lain-lain mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi di the next konten berikutnya. Dos Vidania aka bye bye.